Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh dari rumah. Pada hari ini kita akan belajar materi IPS khususnya kelas 7 semester 2. Materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu bab 3 tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum menjelaskan ke materi ya, Ibu mengingatkan kepada kalian, semoga kalian menjaga kesehatan ya, dan protokol kesehatannya selalu dilaksanakan. Dan Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam belajar, dan juga kalian harus betul-betul mempersiapkan diri untuk bisa atau dapat berhasil naik kelas. Baiklah anak-anak ya, materi yang Ibu sampaikan pada hari ini tentang kerajaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia memiliki tujuan. Apa sih tujuannya materi ini? Yang pertama ya, setelah mempelajari materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha Indonesia ya, diharapkan kalian dapat menjelaskan atau mendeskripsikan maksudnya tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia dengan benar. Tujuan yang kedua di sini menjelaskan peninggalan-peninggalan atau bukti adanya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi, ada dua tujuan ya, di sini ya, yang maksudnya tiga tujuan ya. Tujuan yang beda menyebutkan macam-macam kerajaannya. Ya. Apa aja kerajaan Hindu-Buddha Indonesia, kerajaan apa saja yang ada di Indonesia. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami dengan baik. Ya. Semoga kalian bisa memahami materinya dan bisa mendefinisikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Baiklah anak, sebelumnya kalian persiapkan perlengkapan belajarnya. Di sini Ibu informasikan bahwa sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, dulu tuh wilayah Indonesia dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Makanya ada sejarah terbentuknya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adanya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yaitu adanya pengaruh atau masuknya pengaruh ajaran Buddha, ajaran Hindu atau ajaran Hindu-Buddha ya, yang dibawa oleh para pedagang. Pedagang dari mana? Pedagang dari India. Dia berniaga atau melakukan kegiatan perdagangan di negara kita, sehingga mereka melakukan kegiatan selain berdagang, berinteraksi dengan masyarakat Indonesia ya, terutama para pedagang, dan dia sekalian dengan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Hindu-Buddhanya. Nah, yang berikutnya ya, bukti yang sejarah yang kedua ya, adanya Hindu-Buddha di Indonesia, ini dari para ahli. Ada pendapat dari para ahli bahwa masyarakat Indonesia pergi ke India itu untuk untuk mencari ilmu. Ilmu apa? Ternyata ilmu agama. Ini agama Hindu-Buddha. Ya, ternyata masyarakat Indonesia bukan sekarang saja belajar ke negara lain atau keluar dari negara Indonesia. Itu khususnya wilayah India untuk mengembangkan agama Hindu-Buddha. Ada sebagian khususnya di kalangan raja itu belajarnya itu di wilayah misalnya negara India. Yang ketiga di sini ya, mereka mulai belajar apa saja. Ternyata ada di sini ada yang dipelajarinya ilmu kemasyarakatan. Nah, setelah dia berhasil mempelajari ilmu atau yang didapat dari belajar di India, dia kembali ke Indonesia dengan selain mengembangkan ajaran Hindu-Buddhanya, mendirikan kerajaan.
Jadi ada macam-macam kerajaan. Ini ada 7 macam kerajaan Hindu Buddha yang ada di wilayah Indonesia. Yang pertama Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang letaknya di wilayah Kalimantan Timur. Nah di sini di mana kira-kira letak wilayah kerajaan Kutai di Kalimantan Timurnya? Ternyata di dekat pesisir Sungai Mahakam, dekat muara Sungai Mahakam, letak kerajaan Kutai. Nah, raja yang terkenal siapa? Ternyata raja yang terkenal pada saat itu Raja Mulawarman. Kok tahu ada kerajaan Kutai? Nah, diketahuinya kerajaan Kutai adanya bukti peninggalan, yaitu berupa 7 prasasti yang ditemukan. Apa sih prasasti itu anak-anak? Mungkin kalian tahu ya, atau ada yang belum tahu prasasti itu apa? Prasasti yaitu tugu batu. Tugu batu peringatan di sini ya. Tugu batu peringatan yang berupa tugu batu peringatan yang bertuliskan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Nah, dari 7 batu yang ditemukan ya sebagai bukti adanya kerajaan Kutai, di antaranya di situ ada dari salah satunya prasasti itu menjelaskan raja yang memerintah di kerajaan Kutai. Nah, yang berikutnya di sini ya. Bagaimana sih kehidupan masyarakat di wilayah kerajaan Kutai? Ternyata wilayah kerajaan Kutai kehidupan ekonomi masyarakatnya itu bertani dan juga melakukan kegiatan perdagangan. Nah, ini ada gambar kerajaan Kutai. Kurang lebihnya bentuk kerajaan Kutai seperti ini. Nah, silakan barangkali kalian main atau berkunjung ke wilayah Kalimantan mencari di mana ya kerajaan Kutai. Saya pernah belajar IPS tentang kerajaan Kutai. Bisa dipahami ya anak-anak ya dari penjelasan ibu tadi tentang kerajaan Kutai ya. Nah, yang berikutnya di sini ada kerajaan yang kedua yaitu kerajaan Tarumanegara. Kapan berdirinya kerajaan Tarumanegara? Ternyata Tarumanegara atau kerajaan Tarumanegara itu berdiri ya pada masa ya maksudnya pada abad ke-5 Masehi. Nah, siapa sih raja yang terkenalnya nak? Ya, ternyata raja yang terkenalnya adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ya pada saat itu yang terkenal ya, dan juga di sini bagaimana kehidupan masyarakatnya. Kehidupan masyarakat ternyata masyarakat di wilayah kerajaan Tarumanegara sama seperti kerajaan Kutai itu hidup sebagai petani dan melakukan kegiatan perdagangan. Yang berikutnya buktinya apa ada kerajaan Kutai anak-anak? Ternyata sama dengan bukti adanya kerajaan Tarumanegara. Nah, ternyata bukti kerajaan Tarumanegara juga dengan ditemukannya 7 prasasti ya, tugu batu peringatan ya bentuknya itu 7 prasasti ya yang di Bogor. Terus ada juga informasi tentang kerajaan Taruma bukan dari prasasti saja, ternyata ada dari informasi berita Cina. Pada saat itu ada musafir dari Cina ya yang menginformasikan bahwa adanya kerajaan Tarumanegara di wilayah Indonesia. Yaitu seorang musafir Cina yang bernama Fahin. Ya, seorang musafir dari Cina dan menginformasikan tentang kerajaan Tarumanegara. Yang berikutnya anak-anak di sini ya, bentuk prasasti yang ditemukan ya, yaitu ada prasasti Ciaruten. Ada prasasti jambu, prasasti kopi, ya, ada prasasti kebun kopi. Prasasti ini disebut prasasti jambu karena ditemukan di sekitar perkebunan jambu. Prasasti kebun kopi, prasasti itu ditemukannya di wilayah perkebunan kopi. Di sini ada Pasir Awi, ya, ada Muara Cianten, ya, dan juga di sini ada Cidanghiang, Lebak, ya. Jadi prasasti itu ditemukan di daerah Lebak. Baik anak, yang berikutnya di sini ada gambar bentuk kerajaan Tarumanegara. Kurang lebihnya seperti ini ya anak-anak ya. Kalian bisa menyaksikan bentuk bagian depan kerajaan Tarumanegara.
Nah, kerajaan yang ketiga, anak-anak, kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu kerajaan Mataram kuno. Siapa sih yang mendirikan Mataram kuno atau kerajaan Mataram kuno? Kapan berdirinya? Nah, ternyata di sini kerajaan Mataram kuno didirikan sekitar abad ke-8. Di mana letaknya? Di daerah pedalaman Jawa Tengah. Di sini kalian bisa melihat ya, pusat wilayah di sekitar Prambanan. Terus ada Klaten, di wilayah Klaten, daerah Klaten. Nah, rajanya siapa? Ternyata raja yang memerintah yang ada bernama Panangkaran. Nah, kok ternyata di sini kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi 2 corak. Jadi pada saat itu di kerajaan Mataram kuno itu ada 2 dinasti, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu, sedangkan dinasti Sailendra ini yang menganut agama Buddha. Jadi ada 2 dinasti pada saat itu di wilayah Mataram kuno. Buktinya apa? Ada peninggalan kerajaan ada kerajaan Mataram kuno. Juga sama ya, ada buktinya. Tidak asal ngomong saja. Ternyata bukti Mataram kuno berupa bangunan, yaitu bangunan candi. Ada Candi Dieng, ada juga Candi Pawon, Candi Kalasan, Candi Mendut, dan candi yang megah yang diakui oleh dunia sebagai warisan budaya yang ada di tempat lain ya, di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Ya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah study tour atau rekreasi ke wilayah candi tersebut. Sekarang kalian paham ya bahwa candi tersebut, terutama Candi Borobudur itu merupakan bukti sejarah dari kerajaan Mataram kuno dalam bentuk bangunan, Prambanan, Candi Borobudur berarti bukti kerajaan dinasti Sailendra. Sedangkan Candi Prambanannya, ada yang pernah ke Candi Prambanan anak-anak? Pasti dikenal ya, Candi Prambanan ada patung apa itu di sana? Ya, Loro Jonggrang. Ya, itu ada Loro Jonggrang. Yang pernah ke wilayah Candi Prambanan pasti akan mencari di mana ya letak Loro Jonggrang itu, ya, patung Loro Jonggrang maksudnya ya. Nah, jadi peninggalan bentuk bangunan dari masa dinasti Sanjaya yang sangat megah berupa Candi Prambanan, dan masa dinasti Sailendra yaitu Candi Borobudur yang biasa digunakan sebagai peringatan besar umat Buddha. Nah, yang berikutnya di sini ya, kalian bisa menyimak ya. Setelah Raja Panangkaran wafat, ya, digantikan oleh putranya. Nah, di sini yang bernama Balaputradewa. Pada saat itu terjadi perang saudara. Jadi permusuhan itu bukan terjadi sekarang saja antara dalam perebutan kekuasaan atau persisian yang terjadi di antara keluarga, ya ternyata dari masa kerajaan juga sudah terjadi perselisihan atau perang saudara. Jadi Balaputradewa ya berhasil melarikan diri ke Sriwijaya ya, atau berlindung ke Sriwijaya untuk menyelamatkan diri ya. Namun dari perselisihan yang terjadi di kerajaan Mataram kuno ini tidak berlangsung lama, itu dapat dilerai atau dapat didamaikan, sehingga kerajaan Mataram juga dapat berlangsung ya perkembangannya ya. Dan di sini kita bisa melihat mengambil hikmahnya ya. Jadi kalian terutama ya yang sekarang sedang berselisih dengan saudara, diharapkan segera mencari solusi untuk berdamai. Tidak baik efeknya dengan saudara sendiri, dengan orang lain juga sama. Kita harus selalu berdamai dan bersaudara ya. Namanya tidak boleh berselisih. Nah, jadi bentuk kerajaan Mataram kuno kurang lebih segini anak ya.
Nah, yang berikutnya kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia yaitu kerajaan Sriwijaya. Nah, kalian pasti pernah juga mendengar atau bahkan membaca tentang kerajaan Sriwijaya. Bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar di Indonesia. Kapan sih berdirinya? Kerajaan Sriwijaya ternyata berdiri abad ke-7. Coraknya bagaimana ya? Ternyata corak kerajaan Sriwijaya ada bercorak Buddha. Ini tempat wilayah letaknya? Letaknya di mana kerajaan Sriwijaya? Oh, ternyata di wilayah Palembang. Ya, kita di wilayah Palembang, ya, di wilayah Sumatera, ya, di wilayah Sumatera. Ya. Ada di sini orang Palembang atau orang Sumatera, ya? Tolong cari tahu. Nah, kalau memang kalian datang ke wilayah Sumatera, cari letak kerajaan Sriwijaya, ya, wilayah Palembang. Terus arti nama Sriwijaya, ternyata nama Sriwijaya memiliki arti. Itu adalah artinya kemenangan. Pusatnya itu ada di Muara Takus dari Riau. Pertanyaan anaknya dari satu wilayah ini ya, wilayah kerajaan Sriwijaya. Ya. Nah, yang berikutnya sini ada bukti sejarahnya bahwa kerajaan Sriwijaya atau adanya kerajaan Sriwijaya dengan ditemukannya berupa prasasti atau tugu batu yang bernama Kedukan Bukit. Terus ada Gua Talangtua, ya, Palas Tasema, Kota Kapur, Nalanda, dan ada juga informasi tentang kerajaan Sriwijaya itu dari Berita Cina yang saat itu oleh Itsing namanya, Itsing. Nah, puncak kejayaannya di sini kerajaan Sriwijaya, ya, ketika diperintah oleh Bala Putra Dewa. Jadi kerajaan ini Sriwijaya mengalami puncak kejayaan di masa pemerintahan Bala Putra Dewa. Dia berhasil dalam bidang maritim. Pada saat memimpin, ya, dia membangun armada laut yang sangat kuat sehingga dia dapat menguasai, ya, wilayah Asia Tenggara dan wilayah Malaka juga, ya. Nah, di sini kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang memiliki luas wilayah atau memiliki wilayah terluas di Indonesia, ya kan, sampai wilayah luar Indonesia. Karena lihat sini ada gambar kerajaan Sriwijaya. Kurang lebih, ya, bentuk kerajaan Sriwijaya seperti ini, ya. Bisa dipahami anak-anak ya dari kerajaan Sriwijaya, ya. Dan yang berikutnya yang kelima ini kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang berdiri tahun 1041. Dia menjadi kerajaan besar juga, ya, yang berkembang, perkembangan masyarakatnya juga sudah lebih maju lagi dari kerajaan sebelumnya. Jadi kerajaan Kediri lebih berkembang lagi dari kerajaan sebelumnya, ya. Nah, di sini rajanya siapa yang terkenal pada saat itu? Ternyata raja yang terkenal ada Raja Jayabaya. Dia berhasil menulis kitab, ya, ada kitab Kakawin, ya, dengan nama Baratayuda oleh Empu Sedah. Ya. Nah, kitab ini menggambarkan perang saudara antara Pandawa dan Kurawa. Ini kalian lihat di film India, ya, tentang Mahabharata. Nah, ini juga bukti dari adanya Hindu-Buddha di Indonesia atau di dunia, ya. Cerita tentang dari kitab Hindu-Buddha, ya, yang ada. Nah, cara kehidupan masyarakatnya bagaimana di wilayah kerajaan Kediri? Ternyata masyarakat di kerajaan Kediri, ya, hidup dengan bertani dan juga
berdagang atau melakukan kegiatan perdagangan. Dan karena dianggap sudah jauh lebih maju ya, mereka juga sudah mulai melakukan pungutan pajak. Jadi pajak itu bukan hanya sekarang saja ya, segala dipajak. Ternyata pajak itu sudah mulai ada sejak zaman kerajaan Kediri. Ini ada gambar bentuk kerajaan Kediri ya, kurang lebih seperti ini anak-anaknya. Nah, yang berikutnya yang keenam ada kerajaan Singosari, juga merupakan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kapan sih berdirinya kerajaan Singosari? Ternyata kerajaan Singosari yang berdiri tahun 1222. Siapa raja pertamanya? Jadi raja pertamanya adalah Ken Arok. Kalian kenal ya, nama Ken Arok itu bagaimana ya? Dia yang dikenal orang yang sangat berani ya. Bahkan dia pernah membunuh siapa? Membunuh Tunggul Ametung. Dia itu dari Ken Arok itu dari Tumapel ya. Kalian ketahui ya. Dia sangat pemberani ya, untuk mempertahankan wilayahnya ya, dan untuk memperluas wilayahnya dia sampai membunuh Tunggul Ametung ya, dengan menggunakan sebuah keris itu yang dikenal dengan keris Empu Gading. Juga ada ya di museum ya di Kerajaan Singasari ya, kerisnya itu. Kalian kalau kalian study tour ke tempat-tempat bersejarah itu, kalian itu tolong pahami dengan baik ya. Ini merupakan refleksi ya, study tour ke tempat-tempat bersejarah itu merupakan refleksi dari pembelajaran yang kalian dapat di sekolah. Ya, kemudian benar nggak sih ada kerajaan? Makanya mungkin kalian yang di SD melaksanakan kegiatan study tour ya, ke tempat-tempat ya, peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Nah, yang berikutnya bagaimana kehidupan perekonomian masyarakat di wilayah Kerajaan Singosari. Nah, ternyata sama juga dengan kerajaan sebelumnya. Kerajaan Kediri, maksudnya Kerajaan Singosari sih masyarakatnya hidup sebagai petani ya. Lalu melakukan kegiatan pertanian dan juga perdagangan. Kan perdagangan internasional, luas ya, tidak hanya wilayah Indonesia saja. Dan juga masyarakatnya ada yang sudah terampil ya, membuat kerajinan tangan. Maka di sini sudah ada buruh ya, juga nelayan ya, biasanya kerajaan tempatnya di daerah pesisir banyaknya ya, khususnya wilayah pesisir yang melakukan kegiatan nelayan. Jadi ada kelompok-kelompok maksudnya dalam kegiatan ekonominya, ada sebagai nelayan, petani, ada sebagai pedagang, dan ada juga sebagai pengrajin atau membuat kerajinan tangan. Nah, bukti peninggalan yang diterapkan berikutnya ya, maksudnya bukti peninggalan yang berikutnya di sini ya, pada saat itu dari Kerajaan Singosari yaitu adanya hari pasaran. Nah, kira-kira hari pasaran yang baik itu hari apa ya? Mungkin ada kalian pernah lihat hari pasar malam sekarang musimnya ya. Jadi ada hari pasaran ya. Ini sampai sekarang juga masih ada ya. Jadi hari Minggu, di mana sih kira-kira pasar yang paling ramai atau pasarannya hari Minggu atau hari Senin dan berikutnya. Dan juga ya bukti peninggalan yang bisa dia sudah mengenal sistem penanggalan Jawa. Mungkin kalian kalau lihat kalender ada istilah Pon, Legi, Wage, Kliwon. Ini penanggalan Jawa, bahkan ada angka-angkanya juga di situ ya. Yang kecil-kecil itu ya, kalau tanggalan kalendernya itu lengkap, pasti akan ada juga penanggalan Jawanya. Yang berikutnya kalian bisa saksikan di sini Kerajaan Singosari, bentuk kerajaan seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Dipahami ya anaknya tentang Kerajaan Singosari ya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir ya, Kerajaan Majapahit, juga kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia.
Kapan berdirinya kerajaan Majapahit anak-anak? Ya. Kerajaan Majapahit berdiri tahun 1293 sebagai pendirinya, yaitu Raja, maksudnya Raden Wijaya yang mendirikannya. Nah, di sini dibantu oleh siapa Raden Wijaya? Ternyata Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dibantu oleh Arya Wiraraja yang berhasil mengalahkan Jaya Katuang pada saat itu dan juga berhasil membinasakan tentara Mongolia. Nah, jadi pada saat itu ada tentara Mongolia yang melakukan penyerangan ke wilayah Majapahit, ingin menguasai wilayah Majapahit. Nah, di sini Majapahit sangat maju dalam bidang perdagangannya. Yang besar juga di Indonesia ya Majapahit itu ya. Yang berikutnya raja yang pernah memerintahnya siapa saja selain Raden Wijaya ya. Di sini merupakan raja pertama. Ya. Dia punya anak. Pasti kalau kerajaan itu akan diturunkan oleh anak-anaknya, terutama anak-anak yang laki-laki. Sampai sekarang ya sistem kerajaan seperti itu. Apalagi di Cirebonnya kan bisa melihat ya, wilayah Cirebon ya itu ada bukti kerajaan Islam, keraton-keraton itu ya bukti kerajaan Islam. Nah, yang berikut sini putranya siapa saja atau anaknya siapa saja Raden Wijaya. Ternyata dia memiliki putra yang bernama Jayanegara dan Gayatri. Nah, di sini Jayanegara juga berhasil menjadi raja. Dan pada saat menggantikan Raden Wijaya, Raja Jayanegara di sini banyak mengalami pemberontakan. Pemberontakannya apa ya? Kenapa terjadi pemberontakan? Tentunya pemberontakan yang terjadi pada saat itu tentang perebutan kekuasaan. Mungkin tidak beda dengan sekarang ya, banyak orang-orang tertentu yang ingin berkuasa dengan berbagai macam cara, pemberontakan dan sebagainya. Ini masa kejayaan, masa kerajaan juga, pada masa kerajaan juga sama ya, untuk merebut kekuasaan ya, bagaimana caranya sehingga terjadi pemberontakan. Seperti Indonesia pada saat dijajah oleh bangsa asing ya, kita juga tidak tinggal diam, kita juga melakukan perlawanan dengan pemberontakan yang terjadi di wilayah Indonesia. Nah, di sini setelah Jayanegara wafat atau meninggal, ya, maka apa yang terjadi? Nah, ternyata kekuasaan berada di tangan Hayam Wuruk. Penerusnya, ya, penggantinya dari negara raja sebelumnya ya itu digantikan oleh Hayam Wuruk yang didampingi oleh Patih Gajah Mada. Jadi, di sini Raja Hayam Wuruk tidak sendiri ya memimpin ya, dia juga dibantu oleh Patih Gajah Mada. Mungkin kalian kenal siapa sih Patih Gajah Mada itu ya? Orangnya yang sangat kuat. Mungkin kalian pernah melihat bagaimana bentuk Gajah Mada. Dia berhasil menjalankan pemerintahan yang bagaimana pemerintahan sipil dan di sini ada pemerintahan militer dengan lengkap persenjataannya ya, untuk mempertahankan wilayah kerajaannya, mempertahankan wilayah kerajaan Majapahit. Nah, buktinya apa di sini dari kekuasaan Hayam Wuruk? Ternyata bukti Hayam Wuruk dia berhasil juga dalam bidang pembangunan berupa bangunan candi. Ya, ada candi apa? Peninggalan dari kerajaan Majapahit. Ada candi Panataran. Ada juga candi Sumberjati. Ada candi Tikus. Yang terletak di wilayah Trowulan. Nah, candi-candi ini banyak terdapat di wilayah Jawa Tengah. Pokoknya kalau kalian ke wilayah Jawa Tengah tuh banyak banget bukti sejarah. Tolong dimanfaatkan dengan baik kesempatan kalian kalau jalan-jalan ke wilayah Jawa Tengah untuk mencari tahu benar tidak adanya bukti-bukti dari kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang pernah berkuasa di wilayah Indonesia.
kita lihat ya, ini ada kerajaan Majapahit. Gambar Pati Gajah Mada, kurang lebih orangnya seperti itu. Dia memiliki kemampuan yang kuat ya, fisik yang kekar ya, sehingga sangat terkenal sekali ya ini Pati Gajah Mada ya. Dia bisa mengembangkan kerajaan Majapahit sehingga menjadi kerajaan yang besar di Indonesia. Namun sayang nak ya, tidak semua kerajaan di wilayah Indonesia itu berjalan dengan mulus atau berkembang selamanya. Ya, ada juga yang mengalami keruntuhan. Nah di sini ya perlu kalian ketahui ya, kerajaan yang begitu besar juga mengalami keruntuhan. Kenapa bisa runtuh? Ternyata kerajaan Majapahit pada saat itu mengalami keruntuhan disebabkan adanya apa nak? Adanya perang Paregreg. Yang dikenal dengan istilah perang Paregreg. Dan juga berkembangnya Islam di wilayah Indonesia. Ini sangat berpengaruh sekali perkembangan kerajaan Majapahit. Ya, kerajaan Majapahit juga mengalami keruntuhan. Nah, demikian anak-anak ya, itu informasi tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kalian bisa memahami dengan baik, ya materi yang Ibu sampaikan tadi. Dari pemahaman ya, dari materi yang tadi Ibu sampaikan, ini ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Sampai di mana kalian memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, ini ada 5 soal ya. Yang pertama ya, menjelaskan bukti peninggalan kerajaan Kutai. Nah, soal yang kedua, siapa nama Raja Tarumanegara? Nah, yang ketiga, jelaskan bukti kerajaan Mataram kuno. Yang keempatnya, apa saja perekonomian kerajaan Singosari. Dan yang kelimanya, sebutkan raja-raja yang ada di kerajaan Majapahit. Jadi tolong 5 soal ini ya nak ya, kalian jawab dengan baik dan benar, karena ini akan Ibu nilai ya, untuk membantu penilaian raport kenaikan kelas. Paham ya nak ya dari soal tadi ya? Nah, dari materi yang tadi Ibu sampaikan dapat diambil kesimpulannya nak ya. Apa saja kesimpulannya anak-anak ya, dari materi yang tadi ya. Jadi ada 3 kesimpulan nak ya. Kesimpulan yang pertama, jadi kebudayaan. Hindu-Buddha banyak meninggalkan budaya dan benda-benda bersejarah itu sebagai bukti peradaban manusia. Ya, bukti yang pertama. Apa maksudnya? Kesimpulan yang pertama nah. Yang keduanya, tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Buddha di Indonesia ya, ini membuat sejarah bagi khususnya masyarakat Indonesia. Dan juga kerajaan itu tidak selamanya jaya ya, dan mengalami keruntuhan dan kehancuran. Jadi itu merupakan ritme atau irama kehidupan ya, perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kesimpulan yang ketiga nah ya, di sini kalian sebagai generasi penerus ya, generasi penerus bangsa Indonesia ya, wajib ya, ini berkewajiban kalian untuk menjaga warisan budaya bangsa sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Itu warisan bangsa tadi ya, bukti-bukti sejarah jangan sampai hancur, jangan sampai hilang atau jangan sampai rusak ya. Bagaimana caranya? Kembali pada kalian. Aku percaya kalian anak-anak yang cerdas, generasi yang cerdas ya, yang tahu bagaimana harus menjaga warisan budaya. Bukti-bukti sejarah, bukti-bukti peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak ya, cukupkan sekian materi yang Ibu sampaikan tentang kerajaan Hindu-Buddha ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan kalian dapat merefleksikannya khususnya dalam menjaga kekayaan budaya yang ada di Indonesia atau warisan budaya yang ada di Indonesia. Dan Ibu ingatkan lagi, kalian selalu melaksanakan protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Ya, tidak ada alasan untuk malas belajar demi tercapainya cita-cita kalian. Ibu akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.